pergi nge-gym, ngebuang-buang duit, karena biasanya teman-teman di sosial media itu kebanyakan kalau pergi nge-gym itu kan yang penting untuk selfie-nya ya. Nah. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kembali lagi di sini dengan Moa Ana kali ini mau bercerita tentang sesuatu hal yang penting buat kalian yang mau bersedia mendengarkan dan meluangkan waktu mendengarkan share-nya emak kali ini. Sebelumnya emak mau minum dulu ya, minum jus jeruk. Nah, teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali mengklik video ini dan menemukan channel ini, channel The Paulson Family, kenalkan saya Moa Ana, Teti Susana Paulson. Saya baru Batak, saya baru Manulang, saya mempunyai 3 anak, saya menikah dengan wanita laki-laki Denmark, dan saya tinggal di Denmark. Ya itu aja. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menceritakan mengenai pengalaman saya mengenai pernah menjalankan diet keto. Video ini request dari teman aku, subscribers aku yang paling cantik dan paling oke. Aku suka banget sama dia, dengan Mace Papua di Amerika. Nah, si Mace ini sekarang lagi galau ya teman-teman, karena dia berat badannya naik drastis selama musim dingin. Karena emang begitu teman-temannya, kalau kita yang tinggal di negara yang mempunyai 4 musim, kendala yang paling menyebalkan itu pada saat musim dingin kita nggak banyak melakukan aktivitas di luar, kebanyakan di dalam rumah, yang ada planning membuat makanan hangat, membuat makanan ini, akhirnya berat badan langsung naik ke atas, meroket. Nah, apalagi yang nggak ada kegiatan banyak gitu ya, itu cepet banget gitu. Nah, aku dulu waktu belum bekerja juga sama ya teman-teman, pas di rumah, timbangan di rumah aku tuh dikurangin sama suamiku tanpa sepengetahuan aku, jadi dimundurkan ke belakang 3 kilo. Jadi aku merasa timbangan aku 48, 49, kalau habis makan 49 gitu kan, kalau bangun pagi setelah BAB itu 47 gitu kan. Nah, pas waktu itu aku ke rumah sakit, biasa kita kalau ada kontrol rutin ya gitu. Nah, aku ngeliat ada timbangan, aku nyoba lah, timbangan gue 53 gitu kan. Aku coba timbangannya lain juga 53. Wah, terus aku tanya suami aku, itu timbangan di rumah kayaknya rusak deh, bilang gitu. Kok timbangan aku 48, 49 gitu, kok di ini 53, banyak banget perbedaannya. Aku bilang gitu, kayaknya kita harus ganti timbangan deh, itu kayaknya nggak bagus gitu kan. Akhirnya suami aku ngaku kalau dia mengurangi kiloannya mundur gitu, supaya aku nggak panik gitu kan dengan berat badan aku, karena aku kan orangnya paling ketat banget mengenai berat badan. Aku nggak mau berat badan aku tuh melebihi dari 50 itu udah maksimum buat aku ya. Ternyata ini 253, gila gitu kan, parah gitu. Karena timbangan aku yang paling ini biasanya itu paling tingginya itu aku mau cuma sekedar 48, cuma di batas 48 atau 49, itu udah ini banget buat aku. Nah, akhirnya aku ambil ini tindakan untuk melakukan diet. Nah, akhirnya aku searching di Google diet apa yang kira-kira yang membuat aku nggak depresi, nggak tersiksa. Karena menurut aku diet itu jangan sampai membuat kita tersiksa. Nah, pertama, setelah aku melakukan searching dan aku menemukan diet yang cocok buat aku, diet yang sesuai dengan selera aku gitu kan. Nah, pertama kalau kita mau diet ya teman-teman, itu pertama harus konsisten. Kita bisa konsisten nggak? Gitu kan? Dengan planning kita mau planningnya berapa kilo gitu kan. Nah, yang kedua itu kita harus mau gitu kan, jangan besok baru 1 minggu udah langsung ngedown, itu nggak bagus banget. Nah, diet yang aku ambil waktu itu diet keto. Kenapa aku ngambil diet keto? Diet keto ini cocok banget buat orang yang punya obesitas. Aku nggak termasuk obesitas, tapi aku
menu dari diet keto ini lebih banyak kepada makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, aku suka banget dengan lemak gitu kan. Nah, di diet keto ini teman-teman bisa searching di Google apa-apa aja, tapi di sini aku mau terangkan diet keto itu tidak banyak mengkonsumsi karbohidrat dan dia lebih banyak kepada protein. Nah, proteinnya itu ya seperti telur, daging, ikan salmon itu juga paling bagus gitu kan. Sayur-sayuran, buahnya juga nggak banyak yang menjadi pilihan karena yang paling ditekankan di diet keto ini untuk masalah buah itu avocado, apel. Selain itu ya kayak strawberry seperti itu ya, blueberry itu yang bagus ya. Kalau yang lain kayaknya kurang begitu disarankan yang aku baca ya. Nah, tapi buah yang aku sebutkan tadi, apel sama avocado tadi itu udah bagus gitu. Nah, makanannya itu pengganti karbohidrat ini ada itu quinoa atau bulgur. Kalau di Indonesia mungkin kurang banyak ya, tapi kalian bisa gantikan dengan beras jagung gitu. Nah, itu cocok banget buat teman-teman yang mau diet keto. Nah, telur itu kalian bisa ganti-ganti menu apanya, cara penyajiannya bisa direbus, bisa di scramble gitu kan. Jangan melulu digoreng karena kalau kalian terus-terusan menggoreng pakai minyak curah itu juga nggak bagus karena minyak yang dianjurkan di sini adalah minyak yang sehat seperti minyak olive oil atau minyak zaitun atau bukan minyak curah ya teman-teman, itu nggak disarankan. Dan satu lagi yang paling nggak boleh adalah gula. Nah, selama aku diet aku mengganti gula aku dengan ada gula khusus yang kayak tablet gitu. Itu gampang banget kalian cari di supermarket. Gula maizena ya, ada gula jagung gitu ya, itu ini banget, itu bagus banget. Atau kalau kalian mau gantikan dengan madu, itu the best. Nah, setelah aku start dengan diet ini, aku nggak merasa tersiksa ya teman-teman, karena menu-menu dari diet keto ini kita bisa lihat di Google, itu enak-enak gitu menurut aku ya. Jadi intinya buat aku tuh ada cabai, ada pedas, udah itu aja udah sedap. Nah, sayur-sayuran, kebanyakan di diet keto ini dianjurkan sayurnya yang kol-kolan gitu ya, itu juga aku suka sayur kol. Jadi intinya di diet keto ini menu-menunya itu yang aku suka. Emang sih agak ribet teman-teman, waktu belanja tuh aku selalu melihat komposisinya, karbohidratnya berapa banyak seperti itu. Emang agak ribet, namanya kita mau diet. Jadi emang aku bener-bener niat, pertama niat dan konsisten, itu aja. Dan kedua yang paling utama adalah kalian harus olahraga. Diet tanpa olahraga itu sangat susah banget menurut aku ya. Nah, olahraga yang aku lakukan pada saat itu nggak neko-neko teman-teman. Aku cuma jalan dan jalannya bukan jalan santai, jalan cepat, secepat-cepatnya, nggak berlari tapi secepat-cepatnya, jadi setengah berlari. Waktu hari pertama itu aku jalan cuma 3 kilo. Nah, aku nggak mau paksakan badan aku karena kita harus jangan bikin badan kita ini shock dan akhirnya kita sakit. Dan selama aku diet, aku tidak ada minum obat-obatan yang banyak banget liar, bertumbuh liar di Indonesia. Obat ini, obat itu, oh no. Aku nggak pernah mau seperti itu teman-teman. Karena banyak banget kasus yang orang menjalankan program diet, akhirnya dia dirawat di rumah sakit, ada yang meninggal karena ususnya luka. Karena obat-obatan yang kita makan, maaf nih ya teman-teman, atau yang manapun itu, produk yang menjual obat ini, aku nggak tahu ya teman-teman, tapi ini sepengalaman aku tidak memakai obat apapun dan aku hanya membaca dari Google apa aja yang untuk diet yang aku lakukan dan itu berhasil banget gitu. Dan aku nggak pernah mau pakai obat-obatan karena aku nggak mau resikonya ya teman-teman, itu bahaya banget. Kalau kalian harus banyak minum obat-obatan seperti itu, kalian harus banyak minum air putih karena itu ginjal kalian itu yang nanti akan rusak kalau kalian nggak banyak minum air putih. Dan di saat kalian diet itu minum air putih itu sangat penting gitu ya, dan minum susu murni seperti itu. Nah, di minggu pertama itu aku turun 1 kilo, minggu kedua, minggu ketiga, sampai 1 bulan itu aku hampir turun 3 kilo. Nah, di situ setelah 1 bulan aku baru berani cheating day, istilahnya
weekend aku mau ngambil satu hari aku bisa makan nasi, bisa makan kue, bisa makan es krim yang manis-manis gitulah ya. Nah itu cuman pas udah 1 bulan karena berat badan aku udah turun. Nah di bulan pertama emang berat badan tuh gampang banget turun karena itu semuanya air ya teman-teman. Dan di bulan kedua itu memang agak susah. Kalian emang harus bekerja keras, tetap konsisten, dan paling penting kalian adalah sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting buat orang diet. Jangan kalian kira kalian diet tidak makan sama sekali. Bullshit, itu kalian bisa mati, bisa sakit, lambung kalian bisa hancur. Namanya diet itu tetap makan, tapi makannya disiplin. That's it, gitu kan. Jangan kalian kira kalian diet tidak makan, bisa metong nek, gitu kan. Itu nggak disarankan banget. Makan yang teratur, olahraga. Itu aja. Karena itu yang aku jalanin, dan teman aku terinspirasi dengan aku. Dia udah terinspirasi dan dia melakukan program diet yang seperti aku lakukan. Dia pengen berat badannya udah 56, dia pengen turun ke 50. Sekarang dia sudah turun berat badannya sampai 49 kemarin. Malah aku lihat dia udah terlalu kurus. Gue bilang, "Say, lu udah harus stop nih kan, karena gue lihat lu udah kekurusan," gitu kan. Nah, karena dia terinspirasi dari aku dan dia banyak nanya tentang sama aku apa-apa aja yang aku lakukan waktu diet seperti itu. Nah, aku waktu itu dietnya 6 bulan, sekitar 6 bulan tuh turun sekitar 6 kilo teman-teman, dan di situ aku happy banget. Ternyata aku bisa men-challenge diri aku tanpa aku harus pergi nge-gym, ngebuang-buang duit. Karena biasanya teman-teman di sosial media itu kebanyakan kalau pergi nge-gym itu kan yang penting untuk selfie-nya ya kan ya. Nah Ece nggak seperti itu ya Nek gitu. Tujuan gue olahraga ya gue mau olahraga. Gue pakai handphone untuk ngedengar musik sambil gue jalan. Udah gue atur timernya, aku pengen tahu nanti berapa kalori yang terbakar. Dan setiap hari setelah badan aku terbiasa, seminggu 2 minggu itu badan aku minta aku mau jalan lebih panjang lagi durasinya. Sampai aku waktu itu setelah terbiasa 2 minggu setelah latihan berjalan itu 1 jam itu aku bisa 10 kilo, dan 10 kilo itu membakar 1000 kalori teman-teman. Itu jalannya bukan jalan santai, jalan cepat, pokoknya secepat-cepatnya tangan kalian gerakin atau begini atau seperti apa aja, pokoknya kalian jalan cepat. Nggak perlu kalian berlari, jalan cepat aja, karena nggak semua orang bisa berlari ya teman-teman. Aku sendiri aku nggak bisa berlari gitu, bisa berlari tapi bukan untuk jangka berjam-jam. Aku salut banget sama orang-orang Denmark ini, mereka tuh lari bisa sejam 2 jam. Yang kakek-kakek, nenek-nenek, buset dah. Gue yang masih umur 40-an gini nggak sanggup gue. 5 menit gue lari gue bisa mati, bisa ngejongkang gue di luar di jalan, itu nggak sanggup aku. Beneran deh, gue nggak sanggup. Gue cuma bisa jalan cepat secepat-cepatnya gitu, seperti itu. Nah teman-teman, kalau kalian yang benar-benar mau menurunkan berat badan itu nggak ada yang mustahil, semuanya bisa. Gue yakin banget, tergantung niat dan tergantung kedisiplinan kita. Jadi kalau kalian mau, pasti bisa. Aku aja bisa, teman aku bisa, pasti kalian juga bisa. Jadi silakan dicoba program diet yang aku lakukan ini. Kalian gak perlu mengkonsumsi obat apapun karena itu belum tentu buat sehat buat sistem pencernaan kita gitu kan. Jadi kalian silahkan mencoba dengan cara yang alami, dengan cara yang sehat. Sarapan pagi, makan yang teratur, makan malam jangan terlalu malam, minimal itu jam 6 sore. Kalau nanti jam 8 malam kalian lapar, itu silahkan kalian makan buah. Itu aja, makan buah dan minum air putih, tidur. Makanya kalau orang yang diet, jangan tidurnya begadang. Orang begadang nanti tengah malamnya dia akan lapar. Itulah yang membuat dietnya berantakan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat. Semoga video aku ini bermanfaat dan kalian bisa mempraktekkannya, dan kalian bisa men-searching sendiri program diet mana yang bisa yang cocok buat kalian, karena setiap badan dan setiap orang beda-beda planningnya, beda-beda kondisi badannya. Jadi kalian bisa cari buat program mana yang cocok buat kalian.
program diet keto yang aku anjurkan ini lebih cocoknya kepada orang yang obesitas dan punya penyakit diabetes. Seperti itu teman-teman. Thank you for watching. So see you in next video. Bye.